Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wa mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ali baitit tahirin wa azwajit tahirat ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini rahimahullah, al-Imam Ibnu Majah qardasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafati wa madati wa karamati fid darin amin. Babul insirafi minas salah, bab pulang dari sholat. Kalau kita masuk masjid, kemudian sholat, pulangnya lewat mana? Pintu kanan kah? Pintu kiri? Atau pintu belakang? Ada nggak ketentuan dalam Islam? Hadis. Qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Abu al-Ahwas an Simakin an Qabisah ibn Hulbin an abihi qala amma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ammana, berarti ammana telah mengimami kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana, maka ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sarifu, beliau pulang an janibaihi, dari dua sisinya Nabi, sisi kanan, sisi kiri, jami'an, hal keadaan keseluruhan. Jadi tidak ada tuntunan, aturan kalau keluar masjid itu ke pintu bagian kiri, kalau masuk masjid itu dari pintu bagian kanan. Tapi di mana kita masuk, di situ kita akan keluar, kecuali kalau sendal kita dipindahkan. Nah, itu baru. Jadi kalau enggak, di mana kita punya sendal, itu kita keluar. Jadi jangan sampai ada pemikiran bahwa kalau masuk masjid itu tadi kan di kanan masjid, keluar nanti pintu kiri masjid, dikiaskan kepada salat Id. Pergi ke tempat salat dari jalan yang lebih jauh, pulang di jalan yang berbeda. Apakah seperti itu? Biar setiap masjid itu kena langkah kita? Tentu jawabannya tidak. Dalam hal ini panduan agama adalah di mana Anda masuk, di mana Anda punya nitip sendal, situlah keluarannya. Tapi kalau Masjidil Haram, sendal nggak dititip, sendal dibawa ke dalam masjid, masuk dalam tas. Nah, tapi hati-hati, jangan sampai tasnya dipikul sedang sholat, takut sendalnya bernajis. Hadis. Bismillah. Qala hadatsana Ali ibn Muhammadin qala hadatsana Waqi'un wa qala hadatsana Abu Bakr ibn Khallad qala hadatsana Yahya ibn Sa'id qala hadatsana Al-A'mash an Umarah an Al-Aswad qala qala Abdullah la yaj'alanna ahadukum lisyaitan. La yaj'alanna, jangan sekali-kali menjadikan oleh salah seorang kalian lisyaitan, untuk setan, fi nafsihi, tempat di dalam dirinya, juz'a, akan satu bahagian, yara annallah haqqan alaih, ia berpendapat, orang yang menempatkan
yang memberikan tempat untuk setan dalam dirinya. Yaro, dia beranggapan, dia berpendapat sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya hak terhadap dirinya, bahwa dia tidak keluar dari masjid, bahwa dia tidak pulang kecuali dari arah kanannya. Nah, itu berarti dia sudah menempatkan setan di dalam dirinya. Kalau dia punya pendapat, kalau dia punya keyakinan, kalau dia mendisiplinkan dirinya, saya kalau masuk masjid, mesti dari kanan masjid, kalau pulang mesti dari kanan masjid. Kenapa? Karena saya menjadi ashabul yamin. Nah, nggak mau jadi ashabul shimal. Jika mau makan, lihat paha ayamnya yang kanan dan kiri. Oh, paha ayamnya yang kanan dan kiri. Lihat dari mana? Dari arah belakang atau depan? Nah, kalau dia beranggapan seperti itu, berarti dia telah menempatkan setan dalam dirinya, menambah suatu perkara yang tidak ditekankan dalam agama, menekankan suatu perkara yang tidak ditekankan dalam agama. Pada itu sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsarun sirafihi, yang dominan, yang paling banyak pulangnya Nabi dari masjid, an yasari, itu dari arah kirinya Nabi. Kenapa daerah kiri? Karena rumah Nabi sebelah kiri masjid. Jarang-jarang yang Nabi keluar dari pintu lain, masuk ke rumahnya dari pintu yang lain. Tapi seringnya Nabi itu dari mihrab masuk lagi ke rumah, itu dari kiri masjid. Hadis قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan daripada kakak beliau, yaitu Sayyidina ada sebutkan dari Ammar bin Shu'aib. Ammar bin Shu'aib daripada ayahnya, yaitu Shu'aib. Ayahnya dari kakeknya, berarti Abi Shu'aib. Dia kan daripada Sayyidina Abi Shu'aib radhiyallahu anhu, dia berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang fatilu, pulang ia Nabi, an yaminih, dari arah kanannya Nabi, wa an yasari, dan dari arah kirinya Nabi, bis salah, di dalam salat. Dia pulang dari salat. Hadis. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم. Karena diriwayatkan pada Sayyidatina Ummi Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama, apabila Nabi telah salam, qaman nisa, maka berdirilah wanita-wanita, hina yaqdiya taslimahu, sehingga atau ketika menyelesaikan ia Nabi akan salamnya Nabi. Siapa berdiri setelah imam salam? Wanita-wanita. Nah, yang pernah jadi wanita. Kenapa wanita berdiri setelah salamnya imam?
supaya tidak ada ikhtilaf. Keluar masjid laki-laki perempuan dorong-dorongan misalnya, cari sendal, cari apa perempuan pula depan nih, serodok cari sendal, saking padatnya jamaah, ternyata keserodok mama, jadilah ikhtilaf. Maka supaya nggak terjadi ikhtilaf, santri laki-laki itu bertahan di aula setelah mobil ambulan berjalan. Itu itulah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai putri belum lagi ada kesiapan, laki-laki dah keluar. Beri masa mereka untuk menyelesaikan keperluannya dan berjalan, baru putranya bubar. Itu dalilnya itu. Ketika Nabi salam, jamaah ibu-ibu langsung pulang, amalan di rumah. Pas bapak-bapak keluar, ibu-ibu bayang-bayangnya pun nggak ada, bayang-bayangnya pun tidak ada. Itu Nabi menjaga bagaimana jangan sampai terjadi ikhtilaf. Yang Nabi lakukan bagaimana? Summa yalbasu fi makani, kemudian menetap ya Nabi di tempat duduknya Nabi. Yasiran, barang sejenak, qabla ayyakuma, sebelum bahwa berdiri ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati antum sholat dekat orang yang ketika dia salam, ketika imam salam dia langsung berdiri. Nah, jangan sampai bersandung kulit dan dia di salam mata. Nah, karena dia itu adalah wanita. Kenapa dia langsung berdiri? Takut ikhtilaf dengan jamaah lain. Kenapa dia takut ikhtilaf? Takut ketularan bid'ah, takut ketularan sesat, takut ketularan jamaah bersama, takut disalamin, langsung dia kabur. Subuh kemarin satu orang langsung kabur karena dilihat ini ada ceramah dari tabligh kain, jenggot dan pakai jubah, pegang miskop pakai jubah, kayak nggak tabligh. Satu salafi sini. Nah, jadi yang salafi itu jiwa perempuan dia. Dia mengamalkan sunnah perempuan di zaman Nabi. Bid'ah tuh. Oh, ada bid'ah nih. Nih baca hadisnya. Berarti kamu bid'ah. Lepas salam langsung berdiri, itu sunnahnya wanita, bukan sunnah laki-laki. Kenapa kamu buat? Maksudnya hadis berarti kan? Babun idza hadaratis shalah wa wudi'al asya, apabila telah tiba waktu salat dan makanan telah dihidangkan. Hadis. Abi qala haddatsana Isam bin Ammar qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'al asya, apabila telah dihidangkan makan malam, wa uqimatis shalah, dan diiqamahkan salat. Di rumah terhidang makan malam, di musola iqamah dikumandangkan. Pilih yang mana? Ikut sunnah Nabi. Fabda'u bil asya, mulailah olehmu dengan makan malam, kemudian baru salat isya. Nah, hadis
وحدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوريد قال حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Idza udiyal asya'u, apabila telah dihidangkan makan malam, wa uqimatis salatu, dan telah diiqamahkan akan salat isya, fabda'u bil asya', maka mulailah olehmu dengan makan malam. Ini hukum dasarnya begitu. Tapi kalau kondisinya adalah kalau kita makan malam sendirian, nanti bakal salat isyanya sendirian, kemudian perut kita juga tidak terlalu lapar, sebaiknya kita utamakan salat isya. Tapi kalau ada kekhawatiran kita kalau salat isya lebih awal, padahal dari tadi siang puasa itu bakalan isyanya tidak semangat misalnya, dan lagian juga kita juga ada 2-3 orang, maka kita selesaikan makan malamnya, kemudian baru salat isyanya. Kalau demikian adanya, berarti dalam Islam mengenal yang namanya makan malam. Kita dengar pada ilmu kedokteran, sebaiknya makan itu sebelum maghrib. Nah, sebelum jam 6 udah makan, supaya tidak kolesterol. Menteri rata-rata makan malam. Ada kolesterol? Kalau kolesterol nggak ada kolesterol. Yang kolesterol itu kalau selepas makan langsung tidur, atau makan tengah malam, kecuali darurat. Makan tengah malam itu darurat, ada lagi babnya. Makan jam 11:30 karena nggak boleh tidur, edit video selesai jam 1. Nggak boleh tidur kan? Di kolesterol. Nah, sekarang aja udah mulai kolesterol. Itu nggak tidur itu karena faktor selesai makan duduk. Sudah makan duduk lagi, dimakan duduk lagi, itu faktornya. Kalau antum supaya nggak kolesterol, belajar sendiri. Besok bawa kursi kayaknya. Sesak nafas dulu. Qala fata'asya Ibnu Umar lailatan. Dia Sayyidina Abdullah bin Umar. Makan malamlah Sayyidina Abdullah bin Umar lailatan, pada suatu malam. Wa huwa yasma'ul iqamah, padahal beliau mendengarkan iqamah. Jadi nggak usah takut makan malam. Saya nggak makan malam. Seorang kedokteran, saya menjaga kesehatan, nggak makan malam. Dalam hadis ada makan malam. Yang penting jangan terlalu banyak. Pulang 4 bulan asam gula ya, gulanya naik. Bukan karena makan malam, tapi selesai makan malam langsung ambil beding. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Amutnya panjang lagi di wajah. Amut, cepat dia mati. Kalau baca amut itu yang terlalu panjang, I-nya panjang. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Ini hidupnya yang panjang, matinya pendek. Ini ahyanya pendek, amutnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Cepat mati. Kalau lebih, kenapa? Atau kenapa pakai wangi? Hadis.
وبه قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Idza hadaral asya, apabila telah terhidang makan malam, wa uqimatis salatu, telah diiqamahkan salat, fabda'u, mulailah oleh kalian bil asya'i, dengan makan malam. Hadis berikutnya, babul jama'ati fil lailatil mutirah, berjamaah pada malam hujan lebat. Wabila qadasana Abu Bakar bin Abi Syaibah qadasana Ismail bin Ibrahim an Khalid al-Hadda an Abil Malih qala kharajatu fi lailatin mutirah. Kata Imam Abi Malih, aku keluar pada malam hujan lebat. Falamma raja'tu, maka tatkala aku kembali di mana? Kembali dari masjid. Istaftahtu, aku minta bukain pintu. Assalamualaikum, kalau pintu. Nah, Bapaklah Abi, kata bapak saya, man hadza, siapa ini? Hujan-hujan datang malam-malam, ini siapa? Qala, berkata Yasina Abi Malih, Abul Malih. Bukan anak saya ternyata. Qala, berkata, ya bapak. Langsung kasih hadis. Laqad ra'aituna, demi sungguh aku mengingat kami. Aku masih bisa mengingat kami, masih bisa membayangkan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Hudaybiyah. Hudaybiyah yaitu ketika terjadinya perjanjian Hudaybiyah, kemudian sahabat berkemah sebelum pulang lagi ke Madinah. Pada saat itu asobatna sama, menimpa akan kami oleh air hujan. Menimpa akan kami oleh hujan. Sama itu di langit, maksudnya air hujan. Lam tabulla asafila ni'alina, hujan yang tidak membasahi bagian bawah sendal-sendal kami. Hujan yang tidak membasahi bagian bawah sendal-sendal kami. Itu menunjukkan hujannya bagaimana? Gerimis, enggak terlalu lebat, air enggak mengalir, sehingga sendal bagian bawah enggak basah. Panada munadi Rasulillah, maka berserulah muazzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah ucapan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, hari itu tidak ada jamaah di tempat umum. Masing-masing sahabat sholat di tenda mereka masing-masing. Ada hujannya nggak lebat? Hadis ini yang digunakan oleh orang yang sangat-sangat mengerti dengan Islam ketika corona. Sallu fi rihalikum. Corona itu nggak hujan lebat.
Corona itu adalah virus yang mengantisipasinya adalah sholat berjamaah di masjid. Itu cara mengatasi supaya tidak menyebar, supaya dia tidak lama-lama tinggal diserang dengan amalan sholat berjamaah. Jadi nggak tepat kalau dikumandangkan sallu fi rihalikum. Ada juga bahasanya as-salatu fi buyutikum. Nanti yang dikumandangkan waktu azan. Masyarakat aneh jadinya. Ya, azan apa itu? Azan apa di masjid? Aneh pula azannya. Nah, hal yang seperti ini berlaku pertama ketika hujan lebat, yang kedua ketika di malam hari. Lihat bahasanya lailatil mutira, di malam hari hujan lebat. Tapi kalau di siang hari hujan lebat enggak. Yang berlaku di situ jamak. Takdim boleh. Tapi untuk sholat di rumah itu hanya ketika hujan lebat di malam hari. Bila qadasana Muhammad bin Sabbah qadasana Sufyan bin Uyainah an Ayyub an Nafi' an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi munadi, menyerulah muazzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lailatil mutira, pada malam hujan turun, awil lailatil baridah, atau pada malam yang dingin, zatir rih, yang berangin. Kalau dingin berangin, itu mengerikan. Dinginnya itu menghembus masuk ke tulang. Sallu fi rihalikum. Bila qadasana Abdurrahman bin Abdul Wahhab qadasana Dahab bin Makhlad an Abadi Mansur qala sami'tu Ata'an yuhaddisu an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda pada hari Jumat. Pada hari Jumat, hari turun hujan. Sallu fi rihalikum. Ternyata ini enggak malam saja. Salat Jumat, bahkan salat Jumat pun Nabi merukhsahkan untuk tidak datang ke masjid dengan tanda kutip. Apa maksud dengan tanda kutip? Bukanlah ketika hujan lebat turun lalu langsung disimpulkan enggak perlu jamaah ke masjid, kan begitu. Tapi ada faktor-faktor pertimbangan. Pertama, dia memang jamaah biasa yang sering ke masjid. Yang kedua, dia terganggu dengan hujan kalau ke masjid. Yang ketiga, dia jauh dari masjid. Rata-rata sahabat tinggal jauh dari masjid. Nah, tapi kalau dia dekat dari masjid, bahkan Garin pun sholat di kamarnya, gak mau sholat di masjid karena hari hujan. Yang depan masjid pun sholat di rumahnya karena faktor hari hujan. Sekarang kalau panas, kalau hujan ada mobil dia. Apalagi jamaah-jamaah yang biasanya peserta jamaahnya itu pakai mobil semuanya. Rata-rata di daerah-daerah sudah maju, negara-negara maju itu nggak ada yang pakai motor, semuanya pakai mobil. Nah, mobilnya itu kalau dingin pun sudah ada mesin penghangatnya. Kalau hangat, kalau panas sudah ada mesin pendinginnya. Kayak AC, ada penghangat, ada pendingin. Ada juga orang Indonesia beli mesin mobil yang ada penghangatnya itu. Itu apa tadi? Katanya untuk jemur baju itu kurang. Mobil Eropa. Kan tombol itu hangat dalam.
Jadi qala hadatsana Ahmad ibnu Abdah qala hadatsana Abbad ibnu Abbad al-Muhallabi qala hadatsana Asim al-Ahwal an Abdullah bin al-Harith bin Nawfal anna ibnu Abbasin amara al-muadzina ay yu'adzina yaumal jumu'ah. Diriwayatkan daripada Imam Abdullah bin Harith bin Nawfal, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma amaral muadzina, beliau memerintahkan kepada muadzin ayyu'adzin, bahwa dia mengumandangkan azan yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Wa dzalika yaumun matir, dan itu pada hari turun hujan. Faqala, maka berkata ia Sayyidina Abdullah bin Abbas, begini nih kamu kumandangkan azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian berkata ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, nadi finnas, kamu serukan olehmu kepada manusia, fal yusallu fi buyutikum, hendaklah sholat di rumah masing-masing. Hari Jumat mau khutbah, suruh sholat di rumah masing-masing. Faqala lahun nasu, berkata kepadanya oleh manusia, ma hadzal ladzi sana'ta, apa ini yang kamu lakukan? Orang ngajak sholat Jumat, kamu suruh sholat di rumah, berarti nggak Jumat kan orang itu. Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, qad fa'ala hadza man huwa khairum minni, sungguh telah melakukan perkara seperti ini oleh orang yang dia lebih baik dari saya. Ini yang namanya ikhlas. Nggak peduli apa kata orang, kalau Nabi buat, kita buat. Ta'muruni an ukhrijan nasa min buyutihim, kamu memerintahkan kepada saya bahwa aku mengeluarkan manusia dari rumah-rumah mereka. Saya kumandangkan azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, nanti orang-orang akan keluar pada rumah-rumah mereka, fayatuni, lalu mereka mendatangi aku, yadusuna tina ila rukabihim, yadusun, mereka melumurkan tanah sampai ke lutut-lutut mereka. Nah, maunya kamu begitu ya? Dia orang-orang yang datang ke masjid berlumpur semuanya. Dia datang nanti ada yang berlumpur, bajunya ada yang jatuh terpleset, ada yang pecinya jatuh, ada yang bertanah bagian punggungnya. Pengennya kamu begitu. Nah, kalau begitu kondisinya, sekarang kalau hujan-hujan ke masjid, apa kendalanya? Apa kendalanya? Basah. Apa kendalanya? Nah, lalu azan hujan ini, syariat hujan ini yang diperlakukan oleh mereka dengan virus kemarin. Nggak sama babnya, Mas. Hujan itu bisa satu waktu, dua waktu. Virus corona yang kamu katakan itu udah berapa tahun? Berapa tahun usianya? Sudah 2, 3? Sudah 3 tahun. Kalau 3 tahun nggak sholat Jumat, 3 tahun nggak sholat jamaah. Nah, babu ma yasturul musalli, bab sesuatu yang dijadikan penutup satar oleh orang yang sholat. Nah,
Beliau qala hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala hadatsana Umar bin Ubaid an Simak ibn Harbin an Musa ibn Talhah an abihi qala kunna nusalli wad dawabu tamurru baina aydina. Diriwayatkan daripada Sayyidina Talhah radhiyallahu an, ia berkata, kunna adalah kami dulu di zaman Nabi, nusalli kami mengerjakan salat, wadawab hewan-hewan ternak, tamuru berkeliaran, baina aidina di depan-depan kami. Fadzukira dzalika, maka disampaikanlah hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mithlu seperti mukhiratir rahli sandaran kendaraan, seperti sandaran kendaraan, takunu baina yadai ahadikum, yang ada ia di depan salah seorang kalian. Jadi setinggi sandaran kendaraan yang diletakkan di depan kalian. Itu nggak mengapa lagi, siapapun yang lewat di baliknya. Wala yadurruhu man mara baina yadihi, tidak akan merugikan akannya seseorang, tidak mengurangi pahala salatnya, tidak mengurangi daripada nilai ibadah salatnya oleh siapa saja yang lewat di depannya. Yang penting ada muakhir tadi, mislu mukhira, setinggi sandaran kendaraan. Coba kalau kita nyandar, idealnya setinggi apa? Kalau naik di atas kendaraan onta, itu dibuatkan sandaran di belakang. Kalau seperti ada kayunya, kemudian duduk, ada tempat sandarannya. Ulama telah menghitung, ulama fikih telah menghitung, itu tingginya adalah 2/3 hasta. Di Sutratul Musalli itu 2/3 hasta. Tidak seperti di masjid di mana gitu, dia bikin juga Sutratul Musalli tapi kepanjangan sejengkal, itu nggak masuk. Ini 2/3 memang. Hadis Babul murur baina yadayil musalli. Wabil qala hadatsana Hisham bin Ammar wabil qala hadatsana Muhammad bin Sabbah qala anbana Abdullah bin Raja al-Makki an Ubaidillah an-Nafi' an Ibn Umar qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tukhraju lahu harbatun fis safar. Diriwayatkan daripada sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tukhraju dikeluarkan, lahu untuk beliau, harbah satu tombak, fis safar dalam perjalanan. Wayang sibuha, maka menancapkan ia Nabi akannya tombak, wa yusalli ilaiha, lalu salat ia Nabi menghadapnya tombak. Di Nabi salat menghadap tombak sebagai Sutratul Musalli. Itu dalam safar pakai tombak. Nah, kalau kita pakai tas lah, tas taruh di depan, ransel kah, tas, atau
atau peci yang tinggi itu kalau nggak ada sutratul musalli, lepaskan pecinya, jadikan sutratul musalli. Nabi membuka sorban untuk sutra, artinya sorban yang sutra itu lebih baik kita utamakan ada sutra daripada sorban. Nah, Baik, qala hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Muhammad ibn Bishr an Ubaidillah ibn Umar qala hadatsani Sa'id ibn Abi Sa'id an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasirun. Kana li Rasulillah, ada bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam tikar. Tikar ini fungsinya adalah yubsatu bin nahar, dibentangkan di siang hari. Di siang hari Nabi gunakan untuk alas tidur. Wa yahtajiruhu bil laili, dan Nabi membuatnya menjadi dinding di malam hari. Dibuat jadi dinding. Yusalli ilaiha, Nabi sholat ke arahnya dinding. Nah, baca. Qala hadatsana Bakar ibnu Khalaf Abu Bishr qala hadatsana Humaid ibnu Aswad qala hadatsana Ismail ibnu Umayyah wa qala hadatsana Ammar ibnu Khalid qala hadatsana Sufyan ibnu Uyainah an Ismail ibn Umayyah an Abi Amr ibn Muhammad ibn Amr ibn Harith an jaddihi Harith ibn Sulaim an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum," apabila telah salat oleh salah seorang kalian. Salat menggunakan fi'il madhi, tapi mananya adalah siap untuk salat, akan salat. Jadi mananya akan salat. Apabila mau salat oleh salah seorang kalian, falyaja'al, hendaklah dia meletakkan tilqa'a wajih, sejajar mukanya, artinya di depannya syai'an, akan sesuatu. Fa'ilam yajid, maka jika dia tidak mendapatkan apapun yang bisa diletakkan di depannya, falyansib asan, hendaklah dia menancapkan tongkat. Fa'ilam yajid, maka jika dia tidak mendapatkan tongkat, falyakhutta khattan, maka hendaklah dia membuat garis. Summa la yadurhu, kemudian tidak mengapa akannya, tidak merugikannya, ma marra, apa saja yang lewat baina yadayhi, di hadapannya. Di sini ada bahasa fa'il lam yajid. Kenapa hal ini saya tekankan? Karena memori lama dalam satu masjid kita bikin pengajian bulanan, belajar bagaimana penerapan sunnah Nabi dalam sholat. Salah satu yang kita tekankan adalah sutratul musalli. Hadis Nabi yang berbunyi sutratul imam, sutratul makmum. Sutra imam adalah sutra bagi makmum. Ketika imam tidak pakai sutra, maka makmum tidak dianggap pakai sutra. Maka kita sarankan kepada imam untuk pakai sutra. Akhirnya dijadikanlah sutratul musalli untuk imam itu adalah kursi khatib. Seharusnya kan dibuatkan, enggak ada masalah untuk sementara kursi khatib. Besoknya, bulan depannya datang lagi, kita kata Ustadz kemarin, sejadah ada cukup, apa kursi-kursi.
dia nggak menyampaikan hadisnya. Kita sampaikan hadisnya lalu diamalkan. Dia untuk membatalkan amal itu tanpa perlu pakai hadis. Nah, mulai sejak situ saya sudah lemah semangat ini. Mental jamaahnya bagaimana itu kira-kira? Untuk penerapannya dia tanya dalil. Untuk pembatalannya nggak perlu pakai dalil. Sesuatu yang ditetapkan dengan dalil, kalau mau dibatalkan pakai dalil juga. Ini sebongannya sama mau aja pula. Ya kita ada pengen imam pakai sutra, jamaah sudah setuju dengan kursi, tapi dengan kebongaan dia bilang sudah cukup sejadah. Nah itu maka saya suruh lihat di sini baik-baik. Nah Ustaz Bong, ya baik-baik. Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhi syai'an fa illam yajid falyansib asa. Kalau nggak dapat, tancapkan tongkat, letakkan kursi, letakkan meja. Fa illam yajid, kalau nggak dapat baru garis. Kalau nggak dapat tongkat baru garis. Nah garis menurut ulama itu diutamakan sebelum garis itu sejadah. Karena sejadah itu garisnya 4 sudut. Nah sejadah ini nilainya di bawah benda-benda di bawah tongkat. Yang senilai dengan tongkat adalah kursi, meja, kulkas, apa saja benda yang taruh depan itu. Tapi tidak sejadah. Kenapa dia berani bilang sejadah sudah cukup? Padahal itu adalah skala prioritas. Itu yang bikin geram. Begitu mulai kita nggak semangat jadi. Semangat. Kita ada harap ada satu sunnah, dia matikan dengan satu kata-kata. Nah, begini. Kamu di Rasul jangan lama-lama. Islam merah dosa lama-lama. Bergadang pula Islam merahnya. Sebentar aja Islam merah. Malam minggu malam yang panjang. Akhirnya minggunya mengantuk panjang. Babul mururi baina yadail musalli. Bab melintas depan orang sholat. Ini kawan-kawan kita yang kecil-kecil tuh dia sembarang lewat aja deh. Nah tuh diingatkan, dan sembarang lewat dia kawan-kawan yang sholat. Ada juga di tengah masyarakat dia lewat depan orang sholat, santun kali. Menunjukkan badan, kira sudah selesai itu urusannya. Nggak selesai itu urusannya. Lihat dosanya di bawah. Hadis. Qala hadatsana Hisham bin Ammar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Salim bin Nadhr an Busr ibn Sa'id qala arsaluni ila Zaid ibn Khalid as'aluhu 'anil mururi baina yadayil musalli. Nah, terkan daripada Sayyidina Busr bin Sa'id, beliau mengatakan arsaluni, mereka mengirim saya untuk berjumpa dengan sahabat yang bernama Sayyidina Zaid bin Khalid. As'aluh, aku bertanya kepadanya, anil mururi baina yadail musalli, tentang lewat melintasi di depan orang sholat. Jadi kalau ada permasalahan agama, itu sunnahnya ulama terdahulu, bahkan tabi'in dan sahabat, mereka kirim utusan untuk bertanya tentang perkara itu. Bukan dimuzakarakan, bukan tanya pendapat. Kenapa kamu mana? Ya, menurut saya nggak apa-apa. Menurut saya, emang kamu siapa? Oke, pendapat kamu pula beragama. Tanya kepada ulama. Lihat di sini, kata Sayyidina Busr bin Sa'id, saya diutus oleh mereka. Mereka itu artinya ramai orang yang utus.
bertanya kepada Zaid bin Khalid tentang lewat depan orang sholat. Karena bertanya kepada orang yang tepat, akhbarni, beliau memberitakan kepadaku dari Nabi SAW bersabda, la ayyakuma arba'ina, sungguh bahwa dia berdiri selama 40 tahun. Maaf, selama 40, nggak sebut tahun atau bulan atau hari, 40 saja. Selama 40, sehingga dia tidak bisa berbuat baik, dia tidak bisa sholat, dia tidak bisa haji, karena berdiri saja di situ, nggak ada jalan lain. Itu lebih baik baginya daripada dia lewat depan orang sholat. Selama 40 tahun itu kalau kita lewat, apa yang bisa kita buat? 40 tahun. Ini gara-gara orang sholat ini kita berdiri 40 tahun di sini. Karena ada hadis mengatakan 40 tahun, maaf pendapat. Maka keterhentian dia dari melakukan perkara baik, sabar dari perkara yang baik, itu lebih baik pada dia melewati orang sholat. Dia lewati orang sholat sehingga dia melakukan kebaikan-kebaikan, itu tidak terbayar dengan dosa melintasi orang sholat. Itu maknanya. Lebih baik dia diam saja di situ, tidak berbuat apa-apa, tidak berbuat kebaikan, daripada dia mencoba-coba berbuat dosa melintasi orang sholat. 40 tahun itu 40 apa? Berkata Imam Sufyan As-Tsauri, "Wala adri, saya nggak tahu Tuhan, apakah 40 tahun, apakah 40 bulan, apakah 40 pagi, apakah 40 jam, itu saya nggak pasti. Pokoknya 40 lah. Kita ambil yang paling sedikit, 40 jam, berapa hari itu? Dua hari kurang. Satu hari 24 jam. 2 hari lumayan itu. 2 hari 200.000, 400.000 gajinya, 300.000. Jam pagi 100, malam 100, pagi 100. Kalau dia buat baik, dah banyak dia buat itu 2 hari itu. Maka kebaikan selama 2 hari itu belum mampu menutup kekurangan asbab dia lewat depan orang sholat. Naam, hadis. Wabillahi qala hadatsana Ali ibn Muhammadin qala hadatsana Waqi'an qala hadatsana Sufyan an Salim bin Nadar an Busr ibn Sa'id anna Zaid ibn Khalid arsala ila Abi Juhaim al-Ansari yas'aluhu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Busr bin Sa'id, sesungguhnya Sayyidina Zaid bin Khalid, beliau telah mengirim utusan kepada Abi Juhaim al-Ansari. Tadi beliau yang menerima utusan, sekarang beliau yang mengutus. Bisa saja ini kejadiannya bagaimana? Datang seseorang, utusan daripada sekelompok manusia kepada Sayyidina Zaid bin Khalid, ditanya tentang dosa, hukum melewati orang sholat. Dia pun nggak tahu. Kemudian dikirimkan lagi utusan kepada Abi Juhaim al-Ansari. Bisa begitu kejadiannya. Atau kejadiannya adalah beliau dulu pernah mengirim utusan, sekarang beliau menerima utusan yang pertanyaan yang sama. Jadi di sini yang jelas Sayyidina Zaid bin Khalid telah mengirim utusan kepada sahabat Nabi Sayyidina Abi Juhaim al-Ansari yas'aluhu, beliau bertanya kepadanya, "Ma sami'ta minan Nabi?" Apa yang pernah engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrajuli, tentang seorang laki-laki, yamurru, yang melintasi, baina yaday rajul, di depan seorang laki-laki, wa huwa yusalli, padahal dia laki-laki itu sedang salat. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Abi Juhaim,
Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamu ahadukum," jikalau mengetahui oleh salah seorang kalian, "malahu," apa dosa baginya, apa hukuman buat dia, "ayyamurra baina yaday akhi," bahwa dia lewat di depan saudaranya pada saudaranya sedang sholat, karena niscaya ada ia seseorang, la'ayyakifa, sungguh bahwa dia berdiri arba'in selama 40. Qala, berkata Imam Sufyan, la adri, saya tidak tahu apakah 40 tahun atau 40 bulan atau 40 hari. Yang jelas berdiri selama 40 itu lebih baik baginya dari demikian itu semua. Tapi berat dosa melintasi orang sholat, bisa menggugurkan kebaikan 40 tahun. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Waqi'an an Ubaidillah ibn Abdurrahman ibn Mauhib an ammihi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamu ahadukum," jikalau mengetahui oleh salah seorang kalian, "malahu," apa dosa baginya, "ayyamurra baina yaday akhi," bahwa dia lewat di depan saudaranya, "mu'taridan," akan melintas, "bis salati," pada salat, karena ada ia, "la'ayyukima mi'ata amin," sungguh bahwa dia berdiri selama 100 tahun itu lebih baik baginya dari satu langkah allati khattaha, yang ia langkahkan akannya. Jadi babu ma yaqtaus salat, sesuatu yang mengurangi nilai ibadah salat. Yaqtau itu maknanya memotong, maksudnya mengurangi nilai ibadah salat. Kalau sampai sesuatu itu lewat di depan kita yang sedang salat. Hadis. Wabihi ilaihi qala hadatsana Hisham bin Ammar qala hadatsana Sufyan an Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Arafah. Nah, karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, mengerjakan salat ya Nabi di Arafah. Kapan kira-kira itu kita bisa salat di Arafah? Fajitu, maka saya datang, anak saya dan Fadal. Nah, ini sedang damai, sedang akrab dua berarti. Saya sama Fadal datang menggunakan atan, bukan atan, atan. Atan itu artinya keledai betina. Pamararna kama, maka kami lewat ala ba'di saf, di sebagian saf. Bayangkan di sebagian saf, di sebagian saf berarti di antara saf dan saf, lewat naik keledai berdua kalau sedang salat. Orang ini anak paman Nabi, kalau enggak udah setonjok dong. Orang sedang salat ini naik keledai berdua. Nah, panazalna anha, maka kami pun turun darinya si atan, wa taraknaha, kami biarkan akannya atan. Nggak diikat juga, lepasin saja. Yang namanya anak-anak. Dia keluar, sendalnya dibiarin aja. Dia selesai, dia masuk dalam ruangan, apa yang ada itu dibiarkan saja. Summa dakhalna fi shaf, kemudian kami masuk sholat dalam shaf. Berarti keledai tidak membatalkan, tidak mengurangi nilai sholat. Naam, hadis. Bila qala hadatsana Abu Bakar
adalah Nabi SAW yusalli mengerjakan salat di hujrati, di kamar Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala. Hujrah, kamar. Hijri, pangkuan. Maka salat di pangkuan itu susah. Ini di kamar, hujrah. Famara baina yadayhi, maka lewat di depannya Nabi oleh Sayyidina Abdullah atau oleh Sayyidina Umar ibnu Abi Salamah. Faqala biyadih, maka berkata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya. Berkata dengan tangan artinya berbuat. Berbuat dia Nabi dengan tangannya. Apa maksud berbuat dengan tangan? Nabi bentangkan tangannya. Faraja, kembalilah Abdullah tersebut atau Sayyidina Umar bin Abi Salamah. Pamarat Zainabu bintu Salamah, lalu lewat lagi Zainab bintu Ummi Salamah. Maka berbuat ya Nabi dan tangannya hakadha. Pamadat, maka dia lewat saja. Falamma, maka tatkala selesai solat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi bersabda, hunna aghlab, mereka wanita itu mengalahkan. Tadi anak-anak selarang mau, mak-mak jangan coba dilarang. Ngamuk dia, aghlab. Ibu-ibu itu aghlab. Pertama, dia andalkan mulutnya. Selesai andalkan mulutnya, diandalkan air matanya. Kalau nggak selesai dari air matanya, dia buka bajunya, lari lagi. Tuh, ibu ganas mah. Nangis-nangis dia buka baju, tolong, nah habisan tuh. Robek-robek kainnya, tolong. Atau orang kampung, antum digebukin. Itu jebakan dia. Apa kata Nabi? Anak-anak selarang mau dilarang, tapi pas ngikutin tangan Zainab bintu Abi Salamah lewat, dia lewat aja, nggak tahu dia urusan itu. Kata Nabi, hunna aghlab, mereka bisa mengalahkan. Ketika kita tidak bisa mendekati seseorang, maka dekati lewat istrinya pasti bisa. Jalur lewat istrinya pasti bisa. Itu udah rumusnya itu. Khair. Hadis. Billahi qala hadatsana Abu Bakar bin Khallad al-Bahili qala hadatsana Yahya ibn Sa'id qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Qatadah qala hadatsana Jabir ibn Zaid an Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqta'us salata, mengurangi nilai salat. Itu sebagian ulama menafsirkan begitu, mengurangi nilai salat. Memotong salat, dia mengurangi nilai salat oleh anjing hitam. Kita sedang salat dan anjing hitam lewat, kuranglah nilai salat kita. Atau mar'atul haid, wanita yang sedang berhaid. Hadis ini terdengar oleh Sayyidah Aisyah. Marah beliau, kamu serupakan kami dan anjing. Saya melihat diri saya sendiri, saya sholat berbaring di depannya Nabi, bukan hanya lewat, tapi berbaring di depannya Nabi. Ketika Nabi berdiri, saya ulurkan kaki saya. Ketika Nabi mau sujud, Nabi sentuh telapak kaki saya, lalu saya melipatnya dan Nabi sholat sujud di situ. Kira mana lebih parah pada berbaring? Lewat pada berbaring? Berbaring. Kalau berbaring langsung putus sholat imam jadi. Bahkan satu jamaah bisa putus sholatnya. Berbaring wanita semua depan sholat. Dari sujud ada orangnya. Putus sholat. Maka ketika dikatakan lewat,
oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, lewatnya wanita di depan sholat itu mengurangi nilai sholat, yaitu wanita dan anjing hitam. Maka Sayyidah Aisyah itu protes. Nah, protes Sayyidah Aisyah itu kita tempatkan di posisi ketidaktahuan beliau, sama dengan pernyataan Sayyidah Aisyah yang mengatakan, siapa saja yang mengatakan kepada kalian Nabi kencing berdiri, maka jangan kamu benarkan. Ya, di rumah nggak mungkin kencing berdiri. Kencing berdiri itu terjadinya di dalam perjalanan. WC semuanya WC berdiri, nempel di dinding tuh. Bukan hanya besar ke bawah, nempel di dinding. Semuanya. Itu kebelah buang air kecil. Mana caranya? Kencing di lantai bawah. Hah? Sholat dan naik kencing, keluar di masjid, atau sholat di lantai, atau cari tempat lain, atau kencing di situ. Bukan ambil mobil pribadi, mobil umum. Pastilah harus kencing berdiri. Nah, itu semana dengan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam subhatata qaumin babala qaiman. Karena kejadian di luar Sayyidah Aisyah tidak tahu, maka beliau melakukan statement, kalau kamu mendengar ada orang mengatakan Nabi kencing berdiri, ala tusaddiquh, jangan kamu benarkan dia. Nah, hadis Bihi qala hadatsana Zaid bin Akhzam Abu Talib qala hadatsana Mu'adz bin Hisham qala hadatsana Abi an Qatadah an Zurarah ibni Awfa an Sa'di bin Hisham an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Yang mana itu? Yaqta'us salata, mengurangi akan nilai salat oleh wanita dan anjing dan keledai. Hadis. Bila qala hadatsana Jamil ibn al-Hasan qala hadatsana Abdul A'la qala hadatsana Sa'id an Qatadah anil Hasan an Abdullah ibn Mughaffal an Sayyidina an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqta'u as-salata al-mar'atu wal kalbu wal himaru. Sama hadis. Bila qala hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن سيدنا أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Yaqta'us salata, akan mengurangi nilai ibadah salat idza lam yakun baina yaday rajul. Ini rahasianya. Apabila tidak ada di depan seseorang mithlu mukhiratir rahl, seperti sandaran kendaraan. Kalau tidak ada itu, kalau ada pembatas yang sudah kita buat, taska atau tembok atau tiang, adapun orang lewat di depan itu ramai sekalipun, itu tidak membatalkan sholat, tidak mengurangi nilai sholat. Siapa saja yang bisa mengurangi sholat kalau dia lewat di depan orang sholat? Satu, wanita. Yang kedua, keledai. Yang ketiga, anjing hitam. Qala qultu, aku katakan, ma balul aswad minal ahmar, kenapa mesti anjing hitam daripada anjing merah? Apa rahasianya itu kok anjingnya hitam, bukan anjing merah? Faqala, maka berkata ia sahabat Nabi, aku pernah bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama sa'altani, sebagaimana kamu bertanya kepada saya, kenapa mesti dengan anjing hitam? Karena anjing hitam itu adalah setan. Anjing hitam itu adalah setan. Maksud setan, bisa saja setan dia menyerupakan dirinya dengan anjing hitam. Bisa saja anjing hitam itu ditempati, dipengaruhi banyak oleh syaitan. Nah, titik baca kabar kita.
idrak mastata'ta, lawan orang yang lewat itu semampu. Ya Karim. Qala al-Imam Samsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, wa qadallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafati wa madati wa karamati fid darin amin. Bersama kitab Kabair karangan Imam Zahabi yang meninggal tahun 748, tahun 748, sekarang 1400, berarti hampir 6 abad yang lalu, 600 tahun yang lalu kitab ini karang. Ini kan kitab baru nih, kitab kuno, usianya dan 600 tahun yang lalu. Saya ketemu manuskrip Minangkabau 500 tahun yang lalu. Itu enggak kuno. Apa kita yang paling kuno? Al-Quran. Itu sejak zaman Nabi sekarang. Umir Al-Um, Imam Syafi'i sampai sekarang. Nah, kita kembali dengan syair. Apa bacanya itu? Li ummika haqqun law alimta kathir. Bagi makmu haqqun, ada hak. Kalau kamu tahu ya, itu banyak sekali. Kalau kamu tahu ya enggak. Kalau kamu tahu, kasiruka ya hadza ladaihi yasir. Kasiruka, banyaknya kamu wahai si ini, ladaihi yasir, di sisinya sedikit. Tapi kebanyakan kamu, seringnya kamu itu menganggap itu sedikit. Pakam lailatin batat bisiklika tasdaki. Berapa malam sudah? Kam lailatin batat. Berapa malam dia bermalam? Berapa malam sudah dia bermalam? Bisiklika, dengan bebanmu, dengan bebanmu, tastaki, yang kamu sampaikan kepadanya. Tastaki laha, yang kamu sampaikan kepadanya. Bahkan ketika kecil punggungnya gatal pun kepada maknya sampaikan, mak gatal punggung. Min jawaha annahu wazafiru, dari terbakar perasaannya gejolak dalam hatinya, dan zafir, zafir banyak. Ya Rabbi. Wafil wadi'i, dalam rangka melahirkan, pada waktu melahirkan. Lau tadri, kalau kamu tahu, alaiha masyaqqah, di atasnya ada kesulitan.
Di atasnya ada kesulitan. Famin wusosin min hal fuadu yatiru, maka dari hela nafas wusos, maka dari hela nafas, minha dari karenanya kesulitan, fuadu yatiru, nyawa bisa melayang. Fuadu itu di dasar hati, maksudnya nyawa bisa melayang. Hela nafas waktu melahirkan itu bisa merenggut nyawa. Apa kata bidan kepada ibu yang melahirkan? Enggak pernah mendengar? Belum pernah melahirkan. Tarik nafas. Nah, sedikit lagi tarik nafas. Nah, ketika tarik nafas itu bisa-bisa keluar nafasnya. Kalau ditarik keluar, nggak masuk lagi. Kam wasalat angkal azab yaminiha, berapa kali dia telah mencuci, membersihkan dari kamu akan kotoran dengan tangannya, dengan tangan kanannya, bahkan bukan yang tangan kanan, mulut pun ikut membersihkan. Pernah lihat nggak? Selesai anak mandi, anak kecil, air dalam hidung dibersihkan pakai mulut, dihisap. Telinga hisap lagi, merasa pakai dikit tak pasti. Tapi demi anaknya dia kuat. Wamah hijruha, betapa banyak hijruha, pangkuannya. Illa ladaika, illa itu bermakna ila, ke sisimu. Sariru menjadi ranjang. Wa tufdika mimma tastakihi binafsiha, dia menebusmu dari perkara yang kamu adukan kepadanya dengan dirinya, dengan nyawanya. Sesuatu yang kamu adukan kepadanya, kamu laporkan kepadanya berupa kesakitan, beliau sanggup menebus dengan dirinya. Wa min sadiha sirbun ladaika namir, dari dadanya minuman kamu, sirbun ladaika, minuman kamu, namiru banyak dan bening. Namiru itu ada dua makna, banyak dan bening. Wa kam maratin ja'an, berapa kali dia merasa lapar. Wa aqtatska quwataha, dia berikan kepadamu kekuatannya. Hananan, karena hananan sama mana isfaqan, kasih sayang. Hananan wa isfaqan, karena kasih sayang. Wa anta sawir, padahal kamu masih kecil. Fa'ah bizi aklin, bagi orang yang punya akal tapi yatsbi'il hawa, dia ikuti hawa nafsunya. Orang yang menyadari semuanya itu, pengorbanan ibunya secara khusus, mulai sejak mengandung sampai melahirkan dan merawat, lalu dia ikutkan keinginan hawa nafsunya, mengabaikan hak-hak daripada orang tuanya, maka kata musannaf, itu kalimat apa itu? Celaan.
li'amal qalbi wa huwa basir. Orang yang buta hati padahal dia melihat. Padunaka farghab fi amimi du'aiha. Maka pergilah kamu, hendaklah kamu, maka berharaplah kamu fi amimi du'aiha, bisa terliputi doanya. Pergilah, berharaplah supaya kamu bisa terliputi dengan doanya. Fa'anta lima tad'u ilaihi fakir. Kamu kepada sesuatu yang dia doakan kepadanya. Tad'u itu fi'il mudhari' tanis iya, bukan tad'u anta. Maka kamu bagi sesuatu yang dia doakan kepadanya, fakirun, itu berhajat. Kita perlu doa ibu. Nah, kita butuh doa ibu. Wa hukiya, dan diceritakan, anau, sesungguhnya, karena pernah terjadi di zamanin Nabi, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabun, seorang pemuda, yusamma, yang disebut dengan panggilan Alqamah. Wakana, adalah Sayyidina Alqamah, kasirul ijtihad, banyak bersungguh-sungguh, sering berjihad, sering bersungguh-sungguh di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ibadah salatnya, di dalam ibadah puasanya, di dalam ibadah sedekahnya. Itu semuanya diperhatikan, nggak ada yang ketinggalan. Pamarido, maka sakit ya Sayyidina Alqamah, wastadda maradu, dan semakin parah penyakitnya. Wa arsalat imra'atuh, maka mengirim utusan oleh istrinya Sayyidina Alqamah radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan daripada utusan istri Sayyidina Alqamah kepada Rasul? Pesannya adalah anna zauji Alqamah fin nazah, sesungguhnya suami saya dalam sakaratil maut. Sesungguhnya suami saya Alqamah dalam sakaratil maut. Fa'aradtu, maka saya ingin, an u'limaka, bahwa saya beritahukan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan suami saya ini. Saya pengen ngasih tahu keadaan suami saya. Fa'arsalan nabiyyu, maka mengirim utusan kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 3 orang sahabat. Pertama Sayyidina Ammar bin Yasir, yang kedua Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, yang ketiga Sayyidina Bilal bin Rabah. Wa qala, Nabi berkita, Nabi bersabda, umdu ilaih, pergilah kamu temui Alqamah. Pergilah kamu kepadanya Alqamah. Walakinuhu, talkinkan olehmu kepadanya syahadat, bacakan di telinganya syahadat. Maka pergilah mereka menemui Sayyidina Alqamah radhiyallahu an. Wa dakhalu alaihi, mereka masuk menjumpai Sayyidina Alqamah. Fawajaduhu, lalu mereka menemukan akannya Sayyidina Alqamah bin nazah, dalam sakaratil maut. Faja'alu, maka jadilah mereka yang 3 orang tadi, yulakinuhu, mereka mentalkinkan kepadanya Sayyidina Alqamah, la ilaha illallah
walisanuhu la yantiqu biha, lidahnya Sayyidina Alqamah tidak bisa menuturkan dengannya kalimat syahadat. Fa'arsalu, lalu mereka mengirim utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhbirunahu, mereka memberitakan kepadanya Nabi, sesungguhnya Sayyidina Alqamah la yantiqu lisanuhu bisyahadah, tidak bisa menuturkan oleh lidahnya akan kalimat syahadat. Maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahal min abawi ahadun hayy, adakah dari kedua orang tuanya seseorang yang masih hidup? Masih punya orang tuakah dia? Tuh, kalau ketika ditalkinkan gak mau membaca kalimat syahadat, tanya, punya orang tua gak? Ya, tanya sama dia, tanya sama keluarganya, sama istrinya. Lalu dikatakan, ya Rasulullah, ummun kabiratus sinni, ada ibu yang sudah tua usianya. Farsala ilaiha, maka mengirim utusan kepadanya ibu Sayyidina Alqamah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lirrasul, berkata ia, siapa ia? Berkata ia siapa? Hah? Siapa? Rasul. Berkata ya Rasul, lir Rasul. Siapa Rasul itu? Utusan. Nah, berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada utusan beliau, kullaha, bilang sama ibunya, in qadarti alal masir ila Rasulillah wa illa faqari fil manzil hatta yatiyaki. Katakan sama ibu tersebut, in qadirti, jika kamu sanggup wahai ibu, alal masiri, untuk berjalan menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah, jalanlah. Wa illa, jika tidak, faqari fil manzil, tetaplah kamu di rumah hatta ya'tiyaka, sampai Rasul yang datang jumpa kamu. Itu santunnya Nabi. Panggil dia. Nabi gak suruh panggil. Kenapa gak disuruh panggil? Karena Nabi sudah tahu ibu itu sudah tua. Nah, maka kasih tawaran, kalau mampu berjalan kemudian Nabi, ya jalan. Kalau nggak mampu, nanti Nabi yang datang. Seorang yang cinta kepada Rasul, nggak mungkin Nabi yang datang ke rumahnya. Qala, berkata ya Sayyidina, siapa perawi hadis ini? Berkata ya Sayyidina, ya Rabbi. Berkata ya perawi, faja'a ilaiha, maka datang kepadanya Sayyidina, kepadanya ibu Alqamah oleh utusan. Fa'akhbaraha, maka memberitakan ia utusan kepadanya ibu Sayyidina Alqamah, yaqulu Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah, biqauli Rasulillah, dengan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bunda Alqamah, nah, Nabi datang suruh kirim saya ke sini, informasikan sama ibu, kalau masih kuat tunggu di rumah, Nabi nanti akan datang. Maka berkata ya Sayyidina, berkata ya Sayyidah Ummi Alqamah, nafsi li nafsihi fidah,
ana ahakun bitsyani. Sudah tua renta. Diriku bagi dirinya Nabi tebusan. Bukan diri Nabi menjadi tebusan diri saya, tapi diri saya ini adalah tebusan untuk diri Nabi. Jangan sampai Nabi yang kena, Nabi yang susah, Nabi yang capek, tapi diri saya lah yang mesti capek, karena diri saya adalah tebusan untuk diri Nabi. Saya lebih berhak mendatanginya. Fatawakkaan, maka bertekan ia ibu. Mau berdiri itu bertekan. Berjalan qoman ala asa, dia pun berdiri pakai tongkat. Waktu berdiri Masya Allah bertekan. Kita berdiri nggak perlu bertekan. Nah dia ibu, kakek-kakek, nenek kalau mau berdiri dia bertekan, panjang bertekan. Sampai-sampai ada yang cari tiang dulu untuk bisa berdiri. Nah, watats, dia pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalimat salamat sallama yusallimu taslim. Maka dia pun mengucapkan salam. Faradda alaihi salam, maka menjawab ya Nabi atasnya ibu Sayyidah Alqamah, kita katakan saja Ummi Alqamah, akan salam. Wa qala laha, berkata ya Rasul kepadanya Ummi Alqamah, ya Umma Alqamah, usdukuni, jujurlah kamu kepada saya. Jujurlah kamu kepada saya. Wa in kadzabti, jika kamu bohong, ja'al wahyu min Allah, nanti akan ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan bohong, dijawab kan? Kalau bohong nanti turun Quran. Nah, cerita kamu akan dibaca sampai akhir zaman, kan malu itu. Kaifa halu waladika Alqamah? Bagaimana keadaan putramu Alqamah? Qalat, berkata ya Sayyidatina Ummu Alqamah, ya Rasulullah, katsirus shalah, atau katsirus shalah. Katsirus shalah boleh, wa katsirus shalah. Katsirus shalah boleh, dia kana katsirus shalah. Dia orang yang banyak salat. Katsirus shaum, banyak puasa. Katsirus sedekah, banyak sedekah. Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fama haluki?" Bagaimana keadaan kamu? Qalat, berkata ya Sayyidatina Ummu Alqamah, ya Rasulullah, ana alaihi sakhitatun, saya kepadanya terhadapnya marah. Saya marah sama dia. Lalu Nabi bertanya, walima, apa alasannya? Qalat, berkata ya Ummu Alqamah, ya Rasulullah, kana yu'athiru alayya zaujatah wa yaqsini. Ada ya Alqamah itu mengutamakan atas saya akan istrinya, dan dia maksiat kepada saya. Perintah saya tidak dikerjakan, tapi istrinya dia utamakan. Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna sakhata ummi Alqamah hajaba lisana Alqamah anis syahada. Sesungguhnya kemurkaan, marahnya Ummi Alqamah itu telah menghalang, telah menghijab, telah membekukan lidah Alqamah dari mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian berkata ya Nabi, ya Bilal, intalik, pergilah kamu, wajma'li hataban katiran, kumpulkan olehmu bagi saya kayu bakar yang banyak. Coba umumkan, kumpulkan kayu bakar yang banyak, sebanyak-banyaknya. Berkata ya Sayyidatina Ummu Alqamah, ya Rasulullah, wa matasna, apa yang akan kamu lakukan dengan kayu bakar tersebut? Qala,
Berkata ia Rasulullah, uharrikuhu bin nar, saya akan bakar Alqamah dengan api, baina yadaiki, di depanmu. Itu apa dia nggak bisa mengucapkan kalimat syahadat? Lebih baik kita bakar. Berkata ia si Ummi Alqamah, ya Rasulullah, waladi, anak saya wahai Rasul, la yahtamilu qalbi, tidak bisa menahan oleh hatiku, an tahriqahu binar baina yadayya, bahwa kamu bakar dia dengan api di depan saya. Qala, berkata ya Rasulullah, ya Umma Alqamah, adabullahi asaddu wa abqa, azab Allah lebih dahsyat dan lebih kekal. Fa'in sarraka yaghfirallahu lahu, fa'in sarraki, maka jika senang kepadamu, maka jika membuat kamu senang bahwa Allah mengampuni baginya, fardhi'an, maka ridailah dia, maafkanlah dia. Fawalladhi nafsi biyadi, maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yantafi'u Alqamatu bisalati, tidak akan pernah mengambil manfaat oleh Alqamah dengan ibadah salatnya, tidak juga dengan ibadah puasanya, tidak juga dengan ibadah sedekahnya, madumti alaihi sakhitatan, selama engkau kekal di atasnya dalam keadaan marah. Faqalat, maka berkata ya Sayyidatina Ummu Alqamah, ya Rasulullah, inni ushidullaha ta'ala wa malaikatahu, sesungguhnya aku persaksikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada malaikat-malaikatnya, wa man hadarani, dan siapa saja yang hadir pada saat ini. Hadarani artinya menghadiri aku, maknanya menyaksikan saat ini, minal muslimin, daripada orang-orang Islam, anni qad raditu an waladi Alqamah, sesungguhnya aku telah meridai dari untuk anakku Alqamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intalik ya Bilal ilaih, pergilah kamu wahai Bilal kepadanya Alqamah, wanzur, perhatikan olehmu, hal yastati'u ay yaqul, apakah dia sudah mampu, apakah dia mampu mengucapkan la ilaha illallah atau tidak. Fala'alla Umma Alqamah, maka bisa saja ibunya Alqamah takallamat, dia berbicara, bima laisa fi qalbiha, dengan sesuatu yang tidak ada dalam hatinya, haya amini, karena malu dari aku. Jadi maaf dari orang tua yang diberikan bukan karena faktor terpaksa, bukan karena faktor malu, tapi memang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Maka tidak ada bahasa saya sudah minta maaf sekali, 2 kali, sampai nampak betul-betul maaf itu, nampak betul-betul keikhlasan itu. Pantalaqa, maka pergilah Sayyidina Bilal, fasami'a, lalu dia mendengarkan Sayyidina Alqamah dari dalam rumah mengucapkan la ilaha illallah. Lalu masuklah Sayyidina Bilal. Ternyata sebelum Sayyidina Bilal sampai, Sayyidina Alqamah sudah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala, berkatalah Sayyidina Bilal, ya haula, wahai kalian semuanya yang hadir, yang duduk di depan Alqamah, inna sukhta ummi Alqamah, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah, hajaba lisana, telah mengekang, telah membekukan lidahnya dari mengucapkan kalimat syahadat. Wa inna ridaha,
sesungguhnya keridaannya ibu atlaqa lisana, itu telah melepaskan lidahnya. Ini poin terpenting dalam kehidupan, yaitu di akhir hayat. Itu bergantung kepada keridhaan ibu. Tidak bisa diselesaikan dengan sholat yang banyak, sedekah, kemudian puasa. Hanya semata-mata keridhaan ibu. Nah, apalagi hanya problem duniawi. Problem duniawi itu usaha yang bangkrut, popularitas yang mundur, apa saja itu mungkin keridhaan orang tua. Nah, summa mata Alqamah, kemudian meninggallah Sayyidina Alqamah miyomi pada hari tersebut. Maka hadir akannya Sayyidina Alqamah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun telah ridha, karena Allah sudah ridha, asbab ibunya ridha. Maka Nabi memerintahkan dengan memandikannya Sayyidina Alqamah dan mengkafaninya. Kemudian Nabi mengimami salat di atasnya dan Nabi hadir di perkuburannya. Cerita ini juga kita tidak boleh memandang sinis kepada sahabat, karena Sayyidina Alqamah sengaja Allah buatkan satu sahabat sebagai sampel contoh dalam kasus dosa durhaka pada ibu. Laki-laki terlibat zina, Sayyidina Maiz. Perempuan terlibat zina, Sayyidina lupa. Kemudian sahabat Nabi yang hobi minum khamar, Sayyidina Abu Lubabah. Sayyidina Abu Lubabah, Abu Dujana. Kemudian yang terlibat durhaka sama orang tua, Sayyidina Alqamah. Nah, begitulah sahabat-sahabat Nabi buat sebagai sampel. Jadi apa yang terjadi pada diri sahabat itu tidak mengurangi makam kesahabatannya. Buktinya pemakamannya dihadiri dan sholatnya diimami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pandangan sebagai ahli sunnah. Nah, dan pelajaran secara hakikat adalah sahabat sekalipun itu nggak bisa lolos kalau sempat menyakiti hati ibunya. Kemudian Nabi berdiri di pinggir kuburnya, Syafiri, pinggir kuburnya, dan mengatakan, ya ma'saral muhajirin wal ansar, wahai segenap muhajirin wal ansar, man faddala zaujatahu ala ummi, siapa saja yang telah melebihkan ibunya, telah melebihkan istrinya atas ibunya, fa'alaihi laknatullah, terhadapnya laknat Allah, malaikat, manusia semuanya. La yaqbalullahu minhu sarfa wala adla, tidak akan menerima oleh Allah darinya sarfa, baik amalan wajibnya, wala adla, dan amalan sunatnya. Illa ayatuba ilallah, kecuali bahwa dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, wa yuhsinu ilaiha, wa yuhsina ilaiha, dan dia berbuat baik kepadanya ibu, wa yatluba ridaha, dan dia meminta keridoannya. Faradiyallahu faridallahu fi ridaha, maka keridaan Allah bergantung kepada keridaan ibu. Wasukhtallah fi sakhtiha, kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan ibu. Fanas'alullaha, maka kita meminta kepada Allah ayyuwaffiqana, supaya Allah memberi taufik kepada kita liridahu, untuk mendapatkan ridhonya Allah, wa ayyujannibana, supaya Allah menjauhkan kita sukhtahu, kemurkaannya Allah,
innahu jawadun karim raufur rahim. Allah Maha Pemurah, Maha Karim, Maha Pemaaf, Maha Penyayang. Insyaallah.